Sorry guys, ketiduran. Eh, ya, barusan baca buku terus ketiduran sampai masuk ke alam mimpi. Ya, alhamdulillah hari ini teman-teman, hari ini kita akan meresensi buku ini. Judulnya Menguak Keajaiban Mimpi, Menggali Ilmu Laduni, karya Muhammad Lutfi Ghazali dari penerbit Absor Semarang tahun 2017. Halamannya ada 10 ditambah 188 dengan ukuran buku 14 x 20 cm. Dan ini diresensi oleh saya sendiri, beratnya sekitar 250 mg. Kalau mau order telepon 08 111 49 45 99. Jadi ceritanya begini di buku ini. Kita kan tahu kalau tidur terkadang kita mimpi. Nah, kalau kita mimpi itu menurut buku ada mimpi itu bunga-bunga tidur, dan bisa juga mimpi itu ada makna. Nah, kalau kita membaca buku Menguak Keajaiban Mimpi, saya menyingkatnya MKM ya, Menguak Keajaiban Mimpi, karya Muhammad Lutfi Ghazali ini tentang mimpi bisa melengkapi buku Tafsir Mimpi, Ensiklopedia Arti Mimpi dari karya Ibnu Sirin. Jadi ada buku ya karya Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri, dia lahir tahun 653 Masehi sampai hidupnya sampai 728 Masehi. Maupun bisa melengkapi juga kitab Primbon Mimpi yang ngetop di Jawa, namanya kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna. Ini karya dari Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Secara umum Primbon ini diartikan sebagai buku yang menyimpan pengetahuan tentang berbagai hal. Wojo Wasito dan Purwodarminta tahun 1980 menjelaskan bahwa definisi Primbon sebagai buku yang memuat astrologi dan mantra yang di dalamnya meliputi ilmu tafsir mimpi. Baik karya Ibnu Sirin maupun karya Pangeran Harya Cakraningrat itu menguak makna tabir mimpi. Sedangkan buku MKM, buku Menguak Keajaiban Mimpi, membahas proses alami disandingkan dengan ilmu laduni. Pemaparan kajian mimpi dengan pendekatan ilmu tasawuf ilmi, ya. Jadi pendekatannya berbeda. Mungkin mimpi ini ada juga karya Al-Ghazali tentang mimpi. Teman-teman, mimpi itu berkaitan dengan jiwa dan niat sejati seseorang. Nilai yang dilekatkan pada setiap unsur berhubungan erat dengan persepsi ideal yang diambil dari kehidupan sebenarnya. Jadi pembaca diharapkan menyadari bahwa tindakan apapun yang dilakukan seseorang dalam sebuah mimpi sesungguhnya adalah tindakan Tuhan. Jadi demikian kalau kita bermimpi, teman-teman, kita harus mengingat secara detail dan lengkap. Kalau kita ingin menafsirkan mimpi, demikian caranya, harus detail dan lengkap. Menurut buku MKM, alam manusia itu dibagi dua, yakni alam lahir dan alam batin. Nah, di alam lahir disebut alam mulki wasyahadah, dan alam batin disebut alam malakut. Adapun barzah yang menjadi pembatas antara kedua alam tersebut, tingkatan paling bawahnya itu ada lagi namanya alam jabarut, ya. Nah, tingkatan paling bawah di alam jabarut itu ada lagi alam hayal. Nah, di alam hayal ini adalah tempat mimpi bohong.
Jadi di alam hayal itu tempat mimpi bohong, alam di mana manusia bekerjasama dengan setan atau jin untuk berbuat sihir. Sedangkan tingkat teratas dalam alam Jabarut adalah alam kolam, yakni tempatnya mimpi benar, alam di mana salik berpotensi menemukan ilmu laduni. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi mimpi manusia menjadi 3 bagian. Pertama, mimpi karena manusia berbicara dengan jiwanya sendiri. Kedua, mimpi sebagai pembicaraan yang datang dari setan. Dan terakhir, mimpi yang benar. Nah, mimpi yang benar ini merupakan 1/46 dari alam kenabian. Demikian dijelaskan dalam suatu riwayat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan mimpinya orang awam? Apakah berlaku sama dengan Nabi? Disabdakan dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Maksud kalimat tidur orang alim yang tersebut di atas adalah tidur yang diilmukan, bukan orang alim yang sedang tertidur. Jadi untuk memahaminya perlu dijelaskan bahwa mimpi yang diperoleh perlu ada persiapan, yakni niat tidur dalam rangka ibadah, sehingga tidurnya pun memperoleh pahala. Alhasil, mimpi pun jadi benar, bukan mimpi bohong atau sekedar bunga tidur. Dari mimpi ini disusupkan ilham ilahiyah yang menuntun jalan ke arah kebenaran, bukan ilham sataniah. Kalau orang tidur tanpa diniati ibadah, mimpinya itu tidak mampu menembus ke alam malakut, melainkan terperangkap dalam alam hayali, sehingga setan dan jin yang menemani perjalanan mimpinya. Nah, berwudu sebelum tidur adalah adab yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, kemudian diniatkan agar tidurnya menjadi ibadah. Bagi pengikut tarekat, jangan lupa tawasul kepada guru atau mursyidnya, dengan harapan agar ruhnya bisa dipertemukan dengan ruh guru atau mursyidnya di alam mimpi. Nah, mimpi yang bersifat ilahiyah bisa dicontohkan pada mimpi Nabi Ibrahim. Demikian dijelaskan Quran Surat As-Saffat 102-107. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa mimpi para nabi juga merupakan wahyu. Mimpi Rasulullah diantaranya adalah memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Dijelaskan Quran Surat Al-Fat ayat 27. Selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam dijelaskan di Quran Surat Yusuf 4-6. Menjelaskan mimpi Nabi Yusuf yang menjadi kenyataan setelah 40 tahun. Ada juga pendapat lain yang mengatakan setelah 80 tahun. Nah, kesimpulan dari beberapa mimpi Nabi Allah tersebut, umumnya mimpi mereka adalah berita pendahuluan tanpa ada penjelasan kapan realisi mimpinya itu. Hanya saja perjuangan dan kemauan keras untuk mewujudkannya serta harus diyakini dan diredaksikan dengan benar, maka hasilnya akan benar pula. Dalam hal lain, sebenarnya melalui mimpi, siapapun bisa memperoleh ilmu laduni atau laduniah robaniah. Di dalam buku MKM ini dijelaskan tentang sumber ilmu laduni di alam mimpi dan dijelaskan proses kedatangannya pada jiwa kontemplatif yang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dicontohkan pada MKM adalah mimpi yang bersifat ilahiyah, timbul pertanyaan, apakah bisa diaplikasikan untuk impian orang awam yang masih mengedepankan materi? Nah, di buku MKM tidak melulu membahas ilmu laduni, namun juga dijelaskan bagaimana untuk merealisasikan alam mimpi tersebut. Untuk merealisasikan mimpi, caranya pertama, impian diimani, kemudian kemauan ditingkatkan. Selanjutnya berusaha dan berdoa. Kemudian membiasakan yang luar biasa menjadi biasa. Hasilnya akan terbentang beberapa kemungkinan. Setelah kemungkinan di depan mata nampak, kemudian kenyataan pun mudah diraih. Ternyata merealisasikan mimpi di dalam mimpi mudah kan? Demikian penjelasan resensi singkat ini merupakan tips sederhana meraih mimpi menjadi kenyataan. Untuk mendapatkan penjelasan lengkap dan detail, silakan koleksi bukunya Menguak Keajaiban Mimpi, Menggali Sumber Ilmu Laduni. Untuk order bisa hubungi Ferry sekarang juga di nomor HP 08 111
49 atau saya ulangi 08 111 49 4599 atau 08 154 239 1884 atau 08 154 239 1884. Demikian, terima kasih. Wassalam, don't forget to subscribe, comment, like, and share bersama Ferry.